Halo YouTube, berjumpa lagi bersama saya, Bobby Oktarianda, di channel saya sendiri tentunya. Selamat datang di Podcast Cuber Indonesia, yang mana ini merupakan podcast publik pertama di Indonesia. Jadi, saya bersama Cuber lainnya akan membahas hal apapun itu seputar dunia cubing. Bagi kalian yang mendengarkan podcast ini di YouTube, kalian gak perlu capek-capekin mata kalian buat mantengin layar handphone. Karena podcast ini full ngobrol online doang. Jadi kalian bisa dengerin podcast ini sambil lanjutin aktivitas kalian, baik itu main Rubik, nemenin kalian yang susah tidur, dan yang saat ini lagi santai di rumah. Dan pada kesempatan pertama ini, episode pertama ini, saya ditemani oleh Kurnia, Dwinova, Zafran, dan juga Alfido. By the way, ini pertama kalinya saya nyobain bikin podcast ya. Jadi bintang tamunya pun dadakan. Karena emang cuman iseng doang, pengen ngetes doang, jadi maaf banget kalau berantakan dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Yuk, bentar ya Mbak, ini masih ngundang yang lain. Bentar. Oh, Oke, udah masuk. Oke. Bentar, satu lagi. Biar rame. Oke. Ini mau di-post nggak? Iya. Enggak kan? Tergantung. Nanti bakal diedit dulu mungkin baru di-post. Ya, atau Oke. lihat aja nanti. Oke, Udah join semua kayaknya ya. Opening Ini ceweknya satu doang. yang nggak tahu coba itu siapa itu? Iya itu cewek bukan? Oh, kurang tahu saya. Iya cewek atau bukan Iya? Iya sehat. Udah ya. Oke. Jadi langsung aja nih openingnya, nanti biar diedit aja. Untuk ini Kurnia Fajar dulu, tolong perkenalkan diri dulu biar yang lain pada tahu. Ya, nama saya Fajar, umur baru 13 tahun. Oke. Oh, cukup muda. Wow, masih muda banget ya, masih berondong ya. Iya tuh Mbak. Berondong tuh Mbak. Aman kok Mbak, Mas Ana nggak ada di sini. Iya, nggak gitu. Ntar Mas Ana nonton loh. Ya, dari mana Kurnia Fajar, dari mana? Dari Jateng, Jawa Tengah ya, oke. Sama dong kayak aku. Jawa Tengahnya mana itu? Nah, di mana itu Jawa Tengahnya? Purworejo. Oh, Purworejo. Ya. Aku pernah dengar tapi nggak pernah ke sana. Oke. Kalau komunitas di sana ada nggak sih? Di Jateng? Di mananya itu? Di Purworejo. Ada nggak sih? Tapi di sini kayaknya nggak ada loh. Sepi ya. Oke, lanjut ke tante lagi, kebiasaan nih. Ini manggilnya apa ya, Mbak apa tante nih? Neng. Ya jangan tante dong. Astaga. Itu tuh bagus tuh manggilnya Neng tuh. Kebiasaan dulu kan manggilnya tante gitu. Kalau Mbak Dwi, coba perkenalkan, mungkin yang lain belum pada tahu. Gimana ya kenalannya ya? Jadi biasa dipanggil Nova aja sih, biasa dipanggil Fa. Cuber dari Jateng, sebenarnya dari Jateng, cuman domisilinya tinggalnya di Bekasi. Jadi lebih sering gabungnya sama Cuber Bekasi sama daerah Jakarta juga. Oke. Jadi ini aku sambil itu ya nginvite yang lain. Boleh. Kita malam ada yang join. Ini perasaan aku berasa paling tua ya di sini ya. Jadi berasa paling tua dipanggilnya Mbak, yang lain dipanggil nama. Oke. Oh iya. Oke, kita panggil aja Pak. Umur berapa sih ini, Om? Enggak sopan. Iya, Apa? enakan panggil Pak aja. Om umur berapa, Om? Aku 19 baru. Aduh. OTW 20 sih, bulan 10 nanti. Aduh. Masih lama kok. Masih berondong aku. Ya udah, mungkin yang lain masih lagi di jalan, masih proses install mungkin. Jadi kita bahas yang simpel aja dulu kali ya. Oke, boleh. Jadi pembahasan kita simpel sih, pembahasan kita tuh aku juga nggak ada konsep sih sebenarnya. Jadi apa yang ada di isi kepala aja mungkin ya. Yang jadi keresahan aku tuh asik. Ini. Aku udah kayak itu aja kan. Udah kayak sesi curhat jadinya ya. Iya. Iya, nggak masalah. Sharing-sharing aja sih seputar Rubik atau apa. Gimana?
Aku sih lebih ke komunitas kita yang sekarang ya. Maksudnya itu kayak member-member. Siapa tuh? Siapa Halo, lagi nih? siapa itu? Halo, Alfido. Alfido. Iya, halo. Diperkenalkan dulu siapa? Ini namanya dari mana? Ini dari Sumatera Dari mana? Selatan, Kota Lubuk Linggau. Oh, satu kota kita ya. Iya. Namanya siapa? Ya, Alfida Sultan Akbar. Oke, Alfido Sultan Akbar, selamat bergabung di obrolan yang nggak penting ini sebenarnya. Jadi, Oke. yang jadi banyak kasus permasalahan nih, Mbak. Mbak ya. Jadi, Cuber zaman sekarang itu kayak lebih mentingin Rubik yang bagus, maksudnya yang mahal, ya. Skill itu. daripada Skill melatih kemampuannya gitu. Ini juga sering aku bahas kok sama Mas Anang. Menurut Mbak gimana sih? Jadi sebenarnya gimana ya? Sebenarnya Cuber dari masa ke masa itu beda-beda ya. Nggak bisa disamaratain Cuber zaman sekarang atau zaman dulu juga. Soalnya kan tiap pribadi Cuber beda-beda gitu kan. Iya. Ada yang emang benar-benar ngejar speed, ada yang mau benar-benar nyari cube-cube yang bagus, Betul, ada juga yang seperti saya yang cuma lebih fokus ke koleksi gitu kan. Jadi beda-beda gitu loh. Jadi emang nggak bisa disamaratain sih gitu. Tapi kan gitu Mbak, kan emang bener kata Mbak tadi, banyak Cuber itu yang misalnya apa namanya, kalau beda-beda tujuannya, ada yang tujuannya speed, ada yang tujuannya cuma koleksi mungkin, tapi karena mayoritasnya adalah Cuber yang masih pemula, yang lebih kelihatan itu kan Cuber yang masih pemula, yang kayak pemikirannya tuh kayak agak sedikit bukan salah ya, tapi agak sedikit tidak tepat gitu, yang lebih mengutamakan Rubik mahal dibandingkan untuk latihan dulu gitu. Mungkin yang Alfido juga mau menjawab, silakan. Yang itu si Kurnia kalau mau jawab. Oke. Kok out semua ya? Ini kepencet atau gimana itu? Itu si Joe undang lagi. Itu si Joe udah itu. Si FN siapa? Menurut kamu gimana, Kurnia Fajar? Nah, masalah gitu. Nah, jadi itu temanku tuh ada nggak gitu. Ternyata tuh ada nggak gitu. Ya. Yaitu kayaknya tuh dia tuh masih sub 30 nggak ada kayaknya. Belum. Kesel nggak sih ngelihat Cuber yang kayak gitu? Ya pengen gimana ya, tapi kan ya udah asalnya dari sana, mungkin dia kan juga anak orang kaya gitu kan. Jadi ya gimana lagi. Nah itu benar tuh. Soalnya pernah tuh ribut sama nggak ribut sih sebenarnya, cuman kayak beradu argumen. Soalnya kan aku paling nggak setuju banget Cuber yang masih belum waktunya beli Rubik yang segitu mahalnya. Soalnya ngaruh ke progresnya gitu. Nah terus ada salah satu Cuber lain bilang gini, ya terserah dia dong, duitnya dia. Bener emang. Tapi ya gitulah. Nggak begitu pas gitu kayaknya. Iya, emang kayak apa ya? Cuman kalau aku bilangnya ini cuman tips sih sebenarnya. Kalau mau progres yang lebih maksimal gimana buat lebih cepat. Soalnya kalau kita udah pakai Rubik yang mahal, terus kita ngerasa bangga gitu kan? Bangga tapi tetap bangga kayak gitu tuh. Iya, bangga sih. Ya memang yang diutamain kalau beli Rubik mahal ya bisa dibanggain memang. Tapi kalau saat kita tapi kan kalau satu saat kita main nih, ini sering banget nih Cuber ngalamin ini. Pasti pernah dong ngalamin yang namanya stuck di sub berapa gitu, misalnya stuck di sub 30. Kalau adanya Cuber tersebut masih Rubik, masih pakai Rubik MF3RS gitu misalnya, dia masih bisa upgrade cube gitu kan, moodnya jadi bagus lagi. Tapi kalau dia udah pakai Gun X, dia mau upgrade ke apa lagi gitu. Apalagi cubers yang kayak gitu kan masih rata-rata belum beli Rubik itu masih pakai uang orang tua gitu. Nah, sip, tapi aku nggak kayak gitu.
Ya kalau emang dia beli Rubik pakai uangnya sendiri ya silahkan gitu. Kalau emang orang tuanya baik ya juga silahkan sih sebenarnya. Cuman ya gitu aja. Iya bener sih. Jadi sebenarnya eh cubing itu kan ngaruh ke mental juga sebenarnya ya. Jadi kayak Iya kalau betul. kebanyakan tuh kayak gini loh. Kadang kuber-kuber yang baru yang masih muda-muda banget, yang lebih ngejar buat brand-brand cube yang apa ya, yang brand-brand gede gitu kan kayak Flagship lah. Gunland dan Ya. sebagainya, mereka tuh masih muasin nafsu doang gitu loh. Ya aku nggak Hmm. nyamaratain ya kan, biasanya kan kayak gitu kayak Iya aku betul bisa betul. cubing nih, aku punya cube yang keren nih kayak gitu kan. Tapi mereka kadang ada sebagian dari mereka yang lupa, oh jadi aku mesti ningkatin skill nih sebenarnya gitu-gitu. Tapi ya emang balik lagi ke niatnya masing-masing kayak gimana gitu loh. Kalau emang dia mau fokus buat ningkatin speed dan lain sebagainya ya harusnya ada kemajuan gitu kan. Biasanya sih gitu. Cuman ya nggak bisa disalahin juga sih ya kalau kayak gitu. Gimana sih? Ya mungkin apa ya? Mungkin perkembangan zaman ya kali Mbak ya. Mungkin di zaman kita dulu mungkin juga belum ada Rubik gun gitu kan. Jadi kita nggak ada kepikiran buat apa ya? Bisa ini loh. Menurutku ada satu fase di mana memuncaknya masalah ini. Itu adalah saat munculnya kata-kata sultan Ya, yang selalu dikaitkan dengan Rubik gun gitu. Jadi kalau kita punya Rubik gun itu pasti dibilang sultan. Nah, menurut aku ini kayak semacam pemicu di mana banyak youtuber zaman sekarang itu pengennya dibilang sultan dulu biar kelihatan aku sultan gitu. nah, Jadi gini, Bang, kalau gini, menurut Bang. Mbak itu ngaruh nggak sih? Ngaruh nggak sih? Itu tuh ada yang mau jawab tuh. Siapa tuh tadi? Ya, Nah, Kurnia gini. Fajar. Aku masih punya catatannya nih, keren nih. Aku bacain dulu. Iya. Oke. Ada bukti dia. Kan Ada dia, bukti. kan dia kan beli itu kan. Sub 30 Beli apa? belum GTS 2M. Oh ya, GTS 2M. Nah, gini, dia kan bilang, GTS 2M itu enak banget. Nah, aku jaga ngomong kan, ya enak lah orang Rubik mahal gitu kan. Nah, sekarang tuh dia tuh malah bilang gini loh, habis ini aku baru mau hafalin PRL sama OLL gitu. Oh, jadi dia belum hafal OLL sama PLL tapi udah upgrade cube gitu. Iya, OLL-nya tuh baru 13. Tapi bentar. Tapi itu teman kamu itu emang dia dari awal niatnya belajar layer by layer yang buat beginner method gitu, atau emang dia baru mau memulai belajar gitu? Gimana? Kan ada tuh yang emang dari awal belajarnya layer by layer sampai dia benar-benar bisa ningkatin subnya walaupun tetap pakai metode itu gitu loh. Oh iya paham. Atau yang mana? Atau emang dia benar-benar pemula baru mau terjun doang nih gitu, baru iseng-iseng nih atau gimana? Halo? Gila ya? Enggak, maksud simpelnya gini aja, teman kamu itu emang dari awal lebih suka pakai layer by layer atau dia sebenarnya belum bisa solve tapi udah gaya-gayaan pakai cube mahal gitu. Halo, ini sinyalnya agak Ya gimana udah. ya? Ini sinyalnya atau kamunya? Sinyal. Oke. Sinyal dia. Gini. Temenmu itu udah bisa main Rubik apa belum gitu? Bisa, tapi udah, masih kan? awal gitu. Udah. Masih awal. Oh, masih pakai beginner method ya? Beginner method, dan dia tuh FTL tuh baru belajar 1 minggu. Bayangkan loh. Oh, oke. Paham. Jadi dia tuh Mbak masih pakai layer by layer basically. Tapi tadi ya 2M itu aku tuh bilangnya tuh, wah kok gimana gitu. Aku aja Rubik itu tuh dikasih loh. Enggak, sebelumnya dia pakai Rubik apa? Rubik yang sama lah kayak aku, yang 30.000 kan. Ya bagus sih. Itu kualitasnya udah bagus banget sebenarnya. Iya, sama. Udah bisa sampai 20 sebenarnya. Rubik 30.000-an itu kan. Aku tembus 16 detik pakai itu. Nah, wow. Berapa lama? Mbak, gak usah wow, Mas Anang loh, pakai Yongjun Guanlong loh, 11. Itu mah nggak usah ditanya lagi. Kurang apa lagi itu. Tapi ya the best sih.
aku aja pernah pakai Guanlong dapat single itu 8 detik waktu di NSA nyobain scramble di sana. Emang gimana ya? Rubik mahal itu nggak menjanjikan kita bisa cepat, jadi Rubik murah pun bisa. Betul Betul sekali. sekali. Salah satu contoh nyatanya itu saya sendiri gitu loh. Iya. Anda tahu Kenapa? itu Cube Folk Oh. Folk 3 Oh Magnetic. ya? Saya Ya. main Cube saya itu sampai sekarang Folk 3 Magnetic stickerless. Wah, Itu. Waduh. Tapi Anda tahu berapa menit saya main Rubik? 2 menit. Apa? Masa sih menitan? Yes, that's right. Masa sih menit? Iya, masa sih menitan? Masa menitan? 2 Bener. menit gila. Tapi gini, Kok nggak percaya aku ya? total best serius. Aku ini bukannya bangga atas kekurangan aku ya, karena emang aku mengakui bahwa aku nggak fokus di speed cubing, tapi emang aku sesekali terjun di speed cubing, belajar di Kiki. Cuman kalau aku fokusnya bukan di speed cube. Jadi aku personal best di 3x3 itu cuma sekitar 43 detikan. Sebenarnya sampai situ dan emang jarang banget buat dapet di bawah 1 menit itu jarang banget. Tapi faktanya Mbak, cewek itu ya, ini dari yang aku temui ya, emang jarang sih yang aku ketemuin yang bener-bener terjun ke speed cubing. Jadi emang sukanya mereka itu Coba sih. sekedar main gitu, koleksi. Bukan, kalau menurut aku gini, dari tiap orang emang beda-beda. Soalnya aku kan cewek, ada kenal beberapa cuber cewek yang bener-bener jagonya banget, bahkan ngalahin cuber cowok gitu loh. Itu juga ada gitu loh. Iya, tapi nggak memang ada, tapi nggak sebanyak yang cowok gitu, cuber cowok. Ya emang sih kalau cewek di Indonesia peminatnya untuk Rubik emang masih belum sebanyak cowok gitu. Tapi gini, antara bener-bener belum sebanyak cowok sama belum kelihatan gitu. Kalian pasti tahu kan beberapa cuber baru yang tiba-tiba muncul nih, baru ikut first com, terus tiba-tiba skillnya udah jago banget gitu kan. Itu Om Leo. Nah, tahu-tahu BLD-nya luar biasa. Iya, makanya itu ada beberapa kedengaran namanya. Iya, ada beberapa cuber-cuber yang emang dia tuh lebih suka main sendiri, lebih suka main di rumah, terus ketika ada kesempatan buat official competition mungkin atau unofficial dan mereka tiba-tiba datang muncul dan orang-orang baru tahu, oh ternyata ada toh ini gitu. Jadi ya itu kita nggak bisa nyamaratain juga kalau cuber baru, cuber lama gitu-gitu sih, beda-beda soalnya. Oke, Alvido kok diam aja? Iya. Sehat? Ngobrol lah. Ikut ya, gabung. Nggak apa-apa. Menurutmu gimana? Cuber cewek? Aduh, bahasanya cuber cewek ya? Cuber cewek. Ya, bebas sih. Tergantung niat mereka sih. Udah itu aja. Tapi ya, lagi solving soalnya. Aku banyak kenal sama cewek yang bisa main Rubik, tapi apa ya, mereka tuh rata-rata emang niatnya tuh mungkin nggak sebesar cowok minatnya buat ngejar speed gitu. Menurut Mbak kenapa sih? Mbak kan cewek nih. Aduh. Mbak sendiri kenapa nggak mau ngincer speed? Malah yang lain. Kenapa? Kalau aku gini, bukan masalah nggak ngincer speed. Kalau dari lubuk hati aku yang paling dalam, udah bahas hati nih. Iya. Mas Anang? Hadir. Jadi gini, sebenarnya kalau dari aku sendiri pengen bisa sekeren kalian, bisa main Rubik dengan waktu yang singkat, itu sebenarnya pengen. Cuman balik. Halo. Cek. Halo. Iya, cek. Iya, cek. Dengar. Oke. Jadi kalau aku, soalnya dari pertama aku kenal Rubik itu udah jatuh cinta sama Rubik itu sendiri. Anjir. Jadi aku ceritanya aku sejak 2010 kenal Rubik. Lebih tua ya dari aku. Iya. Jadi aku terjun Jadi ke Rubik. pantas aja dibilang sepuh. Gimana? Pantas aja dibilang sepuh. Wow, bukan semacam itu ya. Saya berasa tua sekali gitu ya. Jadi aku pertama kali kenal Rubik itu sekitar tahun 2010, 2009, 10-an lah, kurang lebih tahun-tahun segitu. Nah, aku tuh emang benar-benar lihat Rubik itu sendiri bagus gitu. Rubik warna-warni,
terus Wah. unik gitu. Jadi aku emang niat awalnya tuh cinta sama Rubiknya. Jadi aku mulai dari koleksi, terus nggak cuma dari cube, tapi juga dari barang-barang seperti jaket, hoodie, terus tas dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kalau dari aku sendiri emang fokusnya ke koleksi Rubiknya gitu loh. Dan mungkin ada yang lain seperti yang kalian kenal, mungkin ada senior juga, Mom Maria Away kan, yang sekarang udah menetap di Belanda. Oh iya. Itu kan emang dia sok ke speed juga karena emang keluarga juga YouTuber gitu kan. Jadi bisa kayak gendernya tuh emang gak bisa. Soalnya dari niatan sendiri buat terjun ke dunia Rubik itu udah beda-beda gitu loh. Jadi kita nggak bisa nyamain cewek kenapa sih, cowok kenapa sih. Susah sih kalau mau nyamain gender kayak gitu. Lebih bukan nyamain gender sih maksudnya, Iya, tapi maksudnya lebih ke ya gitu. Paham. Iya, tapi kan kalau akunya kan gak tahu niatan kibir cewek yang lain gitu loh. Soalnya aku sendiri kayak gini, begitu. Oke. Mungkin kayaknya aku harus ngundang Mom, Winda sama yang lain nih. Biar agak rame. Lain kali ya. Lain kali. Iya, enggak. Ya nanti kalau masalah itu kita bicara di balik layar aja ya, Bobby. Oke. Kalau kalian terjun cubing tahun berapa? Aku kurnia Fajar dulu aja deh. Aku mau ke belakang bentar tapi tinggal dulu ya bentar ya. Oke. Ya. Kalau aku tuh Kurnia Fajar. terjun cubing sekarang kan 2020 kan. Anggapannya itu 2019 Ya. awal. Angkat 2018 akhir. Wow, dan sekarang kamu sub berapa? Sub 25 tapi nggak begitu stabil. Oke. Itu kamu pertama kali tertarik Rubik gimana sih? Apa ada yang ngajakin atau emang kamu niat atau gimana? Pertama itu kan ya teman kelas lah buat gambar Rubik. When aku lihat loh kok keren. Terus aku kan ya terpancing lah buat beli Rubik. Dan aku tuh beli Rubik. Oke. Rubik itu pertama tuh bukan 3x3. 2x2. Belajarnya 2x2 dulu. 2x2 dulu tapi tuh 2 minggu soft hancur itu Rubik. Oke. Rubiknya bukan di solving, diinjek-injek kayaknya bisa hancur. Itu loh. Emosi dia karena pusing. Enggak, bagian botnya itu kan baut buat ngencengin Rubik itu. Ya, Tembus scroll. skornya. Kenceng banget. Kok bisa? Bukan, itu buat ngenceng Rubik itu kayak ke kikir gitu loh. Oh, itu harusnya dikasih minyak sih. Kalau yang kayak gitu, biar enggak. Sampai ke kikir sekarang udah hancur. Iya. Waduh. Oh, jadi yang bagian bintang tengahnya itu udah kayak Iya. agak halus gitu, jadi susah gitu ya. Iya, Udah iya. Oh, oke. Jadi kalian itu si Kurnia itu ya termasuknya baru 1 tahun ya termasuknya, tapi Itu 1 tahun. gila udah jam 25 ya. Aku aja nggak segitu loh. Keren. Aku Keren. Aku aja yang 10 tahun aja masih 2 menit Iya, tuh. aku aja progresnya lama gitu, nggak secepat kuber. Iya, potensi kuber zaman sekarang gokil parah juga sih. Emang ada beberapa yang kulihat. Iya. Keren sih. Iya bener. Itu kenalan dulu boleh dong yang baru masuk siapa? Iya itu si namanya PRN loh. Halo. Hai. Halo, namanya siapa? Iya. Sorry boleh dideketin lagi mikrofonnya? Tes. Namanya Iya, Zafran. Oke. Oh, Zafran. Zaf? Zafran yang mana nih? Banyak nih yang ku kenal namanya Zafran. Jo. Udah, Jo. Halo. Oh, Jo. Yang TK-nya Jo. Oh, Jo. Oh, Ini Jo. yang- Maaf, oh, si itu Jo. Zafran. Oh, namanya Zafran toh. Jauh kan? Ini Zafran itu bukan yang dari Rubik Solo bukan? Kayaknya bukan sih. Bukan lah. Orang Aceh itu. Oh, oke. Soalnya ada senior. Soalnya Zafran juga ya. Ada. Dia Iya. itu sub 10. Kalau kalau si Vido itu awal main Rubik gimana itu ceritanya? Kalau tahu Rubik sih ini sih tahun 2015 2014 itu SMA. ke acara
ke acara ikut kondang-kondangan kan. Oh, Ya ada tukang-tukang jual mainan gitu. oke. Beli akhirnya. Lihat Rubik tapi nggak dibeli. Waduh, dilihat doang kasihan banget. Iya, lihat doang. Tapi kalau jatuh ke dunia Rubik sih ya sama sih. Kayak Kurnia Fajar itu akhir 2018 apa awal 2019 gitu. Oke. Dan berarti udah mau 1 tahun nih. 1 tahun lebih lah. 2018. Iya. Terus sekarang udah sub berapa si Alvido? 25 stabil. Waduh. Oh. By the way, itu si Wow. Alvido itu masih SD loh. Oh iya. Dia masih SD. Iya. Iya, Kelas berapa? 6 SD. 6. Kelas 6. Wow. SD. Oh my god. Bahkan ada Really? yes. Iya. Bahkan ada temennya namanya Rizky, itu udah sub 15. Sama. Iya, sub 15 dia. My Dulu Itu saingan ketat Kak Bobby itu. dulu aku sub 20 SD kelas 6. Dulu sub 20 SD kelas 6. Aduh. Itu kan potensi zaman sekarang itu udah gokil-gokil parah sih. bibit unggul. Unggul. Kerat potensinya 2018 pernah gokil. pensi 6 bulan. Terus. Oh, itu pun pensiun. Aduh, vakum. Habis itu Vakum. ya jalan lagi. Oke. Oke. Kalau si Zafran, aku manggilnya ya? Jo ya. Kalau Enakan Jo, Jo sih iya sebenarnya. enakan Jo sih nama lu ganti Iya. Jo lah. Iya, Jauh. belum ganti. Oke, Jo, awal mula main Rubik Jo, gimana Jo? Ceritain kalau. Pertama lihatnya umur kelas 3 SD. Kelas 3 SD itu Tik. 2014 2015 lah. 2014. Oke. Tapi ya lihat mereka main di competition aja. Iya belum bisa. Oke. Oh, udah pernah lihat orang main di kompetisi ya zaman itu ya? Enggak, Belum loh. ini. Terus tapi pertama beli Rubik itu 2006 Ya, 2016. 2016. Masih satu warna lah. Terus seriusnya tuh setahun lah sampai 2017. Terus first love Ya. di 2017. Terus ada kompetisi unofficial di kota ikut. Oh. Pertama kalah, tapi bulan selanjutnya habis kom itu ada kompetisi lagi Iya. tapi unofficial. Dan itu akhirnya menang. Juara 1 ya. Itu waktu itu sub berapa itu? Menang. Oh, juara 2. Enggak, juara dua. Juara dua. Kelas 6. Itu sub Kelas 6. berapa? Kelas itu sub Wah. Lumayan. 30. Sub 30. Juara Wow. 2 loh. Wow. Terus habis sebulan itu Waduh. gue sub 20, enggak tahu kenapa. Padahal cuma pakai Nah, F3. itu membuktikan kalau Rubik mahal, Rubik yang biasa-biasa aja itu Bisa nggak menutup kemungkinan skill jadi bagus. Kayak yang belajar cuma pakai guanglong yang isinya Ah. pink gitu. oke. Sekarang udah sub berapa? Sub Hmm? 13. 12. 13. Oh, gokil sih. Kalah. Wow. 13. Aku kalah. 12. Aku Wow. kalah. Lu sub 11 enggak? Ah, enggak kok. Isu itu hoax itu. Gak ada kayak gitu. Gak ada. Nengok Terlalu mengidolakan. gitu. Tidak ada. Bobby sub 11 itu tidak ada. Sub 15. Jangan percaya. Settingan itu, settingan. Enggak, di FB yang ada race itu lu stable 10 kok. Kalau ditanya sub berapa, aku nggak pernah bisa jawab aku sub berapa. Nggak tentu soalnya. Kenapa? Soalnya nanti misalnya aku bilang sub 15, tahu-tahu pas main dapat sub 20. Malu-maluin aja nanti. Makanya jadi Lah, makanya jadilah seperti aku bilangnya kalau ditanya seberapa 2 menit gitu. Iya. aku pernah kayak gitu. Kalau misalnya Aku pernah kayak gitu. Malah aku yang dibully. Jadi aku bilangnya
sub berapa 4x4? Sub 60. Pas main sub 45. Kena oce lu. Katanya sub 60. Gimana sih? Makanya jadi nggak Iya, enak juga, serba salah. lu sempat Gimana? ya? Weh, Apalagi kalau main lu Rubik itu sempat. kan mood itu tergantung mood. Kalau mood lagi bagus ya cepet kan. Kalau lagi jelek-jeleknya, waduh, kacau parah. Ini kalian lanjut lagi ya, aku mau pamitan dulu nih. Oke, santuy. Oke, thank Lain you. kali itu lagi ya Mbak, ngobrol lagi ya Mbak. Bareng yang lain. Siap. Oke. Oke, kontak aja ya. Thank you, guys. Bye. Waalaikumsalam. Ah, Oh. Ya, tinggal berempat lagi. Iya. Jadi bisa Jo, aman Jo, oh aman. aman. Video aman, Aman. aman. Oke, jadi Next undang lanjut. Undang siapa? Yusengdu. Yusengdu. Oh, matamu. Mata lu jedar. Undang Yusengdu. Next undang Yusengdu. Yisheng 2. Yusengdu. Bahas kan ini. spelling exam day. Bahas ini aja, bentar. Ada yang mau dibahas? Bahas apa ya? Apaan? Mana ya? Aku cek di artikel dulu. Discord Gi, bikin Discord. Udah. Bisa ada jadi core. Loh, Kan udah dibikin Discord. Kalau mau ngobrol-ngobrol biasa, bukan di podcast ya, silakan ke Discord. kirim linknya dong nanti. Kan udah di grup. Udah. Ritual kalian sebelum main Rubik apa sih? Ada nggak ritual khusus sebelum main? Atau langsung solving aja? Dengar lagu paling slow. Dengar lagu Dengar lagunya. dengar lagu paling slow langsung subscribe. Walah. Gitu ya? Iya, Bagus. tadi sore pakai lagu slow 5 kali serius. 5 kali. Tapi enggak Mantap. Kalau si Kurnia itu ada ritual khusus nggak tuh? Cuma itu sih. Misalnya cuci tangan gitu. Ngelap Rubik. Ngelap biasanya ngelap. Oke, biar nggak Nggak licin licin. kali ya. Kalau video, ini biasanya Nggak ada sih. ada kamu itu. Kamu stalking Instagram mantan kan sebelum tubing. Iya kan? Iya, betul kali. Nah, kamu jangan bohong, kamu, saya tahu rahasia kamu. langsung Aduh. OP jadi ya. Aduh. Pas nge-save langsung OP. Iya dong. Gimana? Biar moodnya bagus. Iya, iyalah biar moodnya bagus. Lihat story Sembari menyesali kehilangan langsung ngedown lagi. BBM-nya. Story langsung ngedown lagi. Iya. Tapi lain kali mungkin kita bakal live Discord sambil ngerekam di Cubing Time kalau banyak kuota. Akhirnya Ya. EP. Kalau yang fakir kuota ya itu nanti aja lah. Soalnya aku juga kuota dikit gitu. Karena kalau video dia pakai wifi. Oh, jelas. Itu beda. Beda. Duh, kakakmu sehat? Oh iya, ngomong. Oh, sehat. Ya udah, closing dulu. Oke semuanya, terima kasih sudah menyaksikan atau mendengar podcast yang satu ini. Episode pertama yaitu adalah judulnya apa, nanti bingung lah pas upload mungkin baru dipikirin judulnya. Terima kasih buat Follow Instagram Alvido S4. Mbak Dwinova, untuk Alvido, untuk Joe atau Zahpan, dan siapa tadi yang udah join, si Kurnia, si Iyaya, si siapa lagi tuh. Next, mungkin... Promosikan Instagram kami dong. Oke, silakan promosikan Instagram kalian. Follow Alvido S4. Channel YouTube ada? Hah? Channel Ada. YouTube, apa namanya? Namanya Alvido SQ seperti nama di sini. Oke, Alvido SQ. Kalau Jo, Instagrammu apa Jo? Biar di follow sama cewek cantik Jo. Ya, Joe Cubes. ya, Apa Jo? Oke, nanti ditulis lah kalau itu nanti diedit. Gak tahu sih diedit apa enggak. Oke, sekian dulu untuk podcast kali ini.
Dan gimana sih penutup podcast ya? Gue nggak ngerti amat kalau podcast. Udahlah, kayak biasanya aja. See you on the next video.